Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan materi PPKN. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pertemuan kita kali ini edisi khusus menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ibu akan mengangkat tema yaitu peran ulama dan santri dalam meraih kemerdekaan di Indonesia. Mengapa judul ini diambil untuk diberikan kepada kalian? Karena kalian sebagai santri pesantren Putri Asy-Syafi'iyah tinggal di pesantren dan menjadi santri, belajar ilmu agama, juga belajar ilmu umum. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Seiring perkembangannya, pesantren pun mengalami pengklasifikasian, yaitu pesantren salafi dan pesantren modern. Tidak hanya sampai di situ, pesantren kini banyak digunakan oleh lembaga-lembaga formal untuk mendongkrak eksistensi lembaganya, seperti sekolah berbasis pesantren, sekolah berasrama, sekolah plus, dan lain-lain. Terlepas dari sekedar nama, pesantren memiliki peran yang sangat sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, pesantren adalah lembaga pendidikan yang melahirkan para kiai, para ulama, para ustaz, para pahlawan yang berasal dari ulama, dari kiai atau tokoh agama yang menjadi pahlawan dan gugur di medan perang demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa ulama yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan, meskipun namanya tidak begitu terekspos secara luas, sehingga nama-nama mereka tidak begitu bergaung bagi generasi muda bangsa. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah Hos Cokro Aminoto. Beliau dikenal sebagai guru para bapak bangsa, termasuk Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pernah menjadi muridnya. Presiden Soekarno berguru kepada beliau. Yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, merupakan seorang ulama yang berasal dari Yogyakarta dan pernah belajar di Mekah. Beliau banyak membawa pembaharuan. Selepas kembali ke tanah air, salah satunya yaitu mengubah lembaga pendidikan pesantren menjadi sistem sekolah. Selain itu, beliau dikenal sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Beliau berpesan di akhir hayatnya, setiap yang hidup bukan saja bertanggung jawab kepada Tuhannya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap sesama. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau dikenal sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama dengan tujuan menyatukan umat Islam dan para ulama dalam menjalankan perang yang tidak hanya berkutat pada bidang pendidikan santri dan ritual agama, namun juga pada masalah sosial, ekonomi, dan persoalan kemasyarakatan. Beliau lebih dikenal sebagai pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang, juga sebagai ulama yang mampu membakar jihad para ulama dan santri dalam perang 10 November di Surabaya. Yang keempat yaitu Buya Hamka. Nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah.
lebih dikenal dengan sebutan Hamka. Beliau bukan hanya menjadi sosok ulama, tapi juga beliau seorang sastrawan, sejarawan, politikus yang berasal dari Maninjau, Sumatera Barat. Buya Hamka lebih dikenal dengan hasil karyanya dalam bentuk buku-buku bertema agama Islam. Buku fenomenalnya adalah buku novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Mungkin bagi kalian yang belajar bahasa Indonesia sudah dikenalkan ya. Yang kelima yaitu M. Natsir, dikenal sebagai ulama dan politikus yang berasal dari Solok, Sumatera Barat. Sumbangsi M. Natsir yang masih dikenang hingga sekarang adalah mosi integralnya yang dikeluarkan pada tahun 1949 dalam mempersatukan NKRI dari RIS, Republik Indonesia Serikat, yang hampir mengancam kedaulatan rakyat Indonesia pada waktu itu. Yang keenam yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, merupakan Menteri Agama Republik Indonesia pertama pasca Indonesia merdeka. Jadi, waktu pertama kali merdeka, Indonesia memiliki presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan menteri agamanya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Sumbangsihnya adalah sebagai peletak dasar pertama yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan pemberian pelajaran agama di sekolah umum maupun sekolah swasta. Semenjak saat itu semakin terbuka lebar perkembangan pendidikan pesantren untuk membuka pendidikan formal seperti SMP dan SMA. Upaya tersebut berbuah manis hingga mampu mewujudkan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN yang kemudian berkembang menjadi IAIN dan sekarang berubah menjadi UIN. Itulah 6 ulama yang telah memberikan kontribusi besar terhadap terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Di antara ulama-ulama tersebut sebenarnya masih ada ulama-ulama lain yang turut berperan besar bagi kemerdekaan Indonesia. Mengapa para ulama itu mengajak para santrinya untuk meraih kemerdekaan negara Republik Indonesia? Karena mereka mengerti hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan memiliki makna luas, sedangkan secara sempit bisa diartikan kebebasan atau freedom. Suatu negara yang merdeka lepas dari tekanan dan penguasaan negara lain, sehingga ketika suatu negara masih terkekang dan dikendalikan oleh negara lain, sebenarnya negara tersebut belum merdeka. Meskipun negara tersebut sudah memiliki wilayah negara, memiliki pemimpin negara atau presiden, dan para pembantunya yaitu menteri, memiliki rakyat, memiliki undang-undang dasar bernegara. Seiring perkembangan zaman, jenis penjajahan tidak hanya dapat dirasakan secara fisik seperti pada zaman dahulu kala. Namun, ketika suatu masyarakat masih tertekan atau terjajah secara psikis, ekonomi, maka sesungguhnya mereka belum merdeka. Setiap tanggal 17 Agustus, seperti barusan kita rayakan kemarin, seluruh warga negara Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Namun, pada kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati kemerdekaan secara utuh. Merayakan kemerdekaan sangat salah besar jika diisi dengan acara-acara kemeriahan yang kurang bermanfaat, seperti hiburan, hura-hura, dan lain-lain. Lebih dari itu, merayakan kemerdekaan seharusnya diisi dengan kegiatan penghayatan dan penanaman nilai moral juang
untuk generasi bangsa seperti muhasabah, seminar, memaknai kemerdekaan, dan lain-lain. Sehingga perayaan kemerdekaan mampu membakar kembali semangat untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Sehingga besar harapan dari pesantren yang mandiri mampu mencetak para kader kiai dan ulama yang akan siap mengawal dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari rongrongan-rongrongan musuh yang mau menghancurkan bangsa Indonesia. Ingat pesan Bung Karno, musuh terbesar negara kesatuan Republik Indonesia bukan negara lain, melainkan rakyat Indonesia itu sendiri. Ya, materi ini diambil dari Bapak Asep Nurjaman, dosen UPI. Selanjutnya, selain peran ulama dan santri yang asli dari pribumi yang tadi sudah disebutkan, ada juga peran ulama keturunan Arab dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Salah satunya yaitu Al-Habib Idrus Al-Jufri. Siapakah beliau? Beliau adalah penggagas bendera pusaka merah putih. Beliau menggagas, mencanangkan mengapa bendera Indonesia harus merah di atas, putih di bawah. Ya, merah artinya berani, putih artinya suci. Itu atas usul Al-Habib Idrus Al-Jufri. Selanjutnya yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang. Beliau juga sangat berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia karena beliau sebagai penentu hari dan waktu proklamasi. Santriwati tahu hari apa kita merdeka? Yaitu hari Jumat. Jam berapa proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno? Jam 10. Itu ditentukan hari dan waktunya oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi dan dilaksanakan oleh Insinyur Soekarno. Ada juga Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II, yaitu beliau perancang lambang Garuda. Seperti kita ketahui, apabila sebuah negara merdeka berdiri, itu harus ada presidennya, harus ada lambang negaranya, ya. Nah, lambang negara Indonesia dirancang oleh Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II, yaitu berupa burung Garuda. Selanjutnya yaitu Al-Habib Hussein Mutahar. Beliau dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia pertama dan pencipta lagu kebangsaan, termasuk lagu 17 Agustus yang kemarin mengaung pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dan selanjutnya ya, dikarang oleh Al-Habib Hussein Mutahar dengan semangat. Demikianlah materi hari ini. Semoga kalian sebagai santri ikut tumbuh cinta tanah air dalam dada masing-masing. Karena para ulama, para santri turun ke medan juang waktu itu, di dadanya bergelora hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Makanya mereka semangat, makanya mereka berjuang. Oleh karena itu, mari kita semua ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.